sebelum kita baca surat Al-Baqarah ya, ini ada faidah. Faidatun ay hadhi faidatun. Qala Ibnul Arabi, berkata Ibnul Arabi. Anda punya kitab Ahkamul Quran. Ini karyanya Ibnul Arabi ya. Ibnul Arabi mengatakan suratul Baqarati fiha alfu amrin wa alfu nahyin wa alfu hukmin wa alfu khabarin. Kata Ibnul Arabi, surat Al-Baqarah itu fiha, di dalamnya ada alfu amrin, ada 1000 perintah, wa alfu nahyin, dan ada 1000 larangan, wa alfu hukmin, ada 1000 hukum, wa alfu khabarin, ada 1000 khabar. Ini kata Ibnul Arabi. Akhdhuha barakatan. Ya. Mengambil surat Al-Baqarah itu berkah ya. Artinya bacanya berkah. Wa tarkuha khusratan, meninggalkan surat Al-Baqarah itu kerugian, rugi. Jadi bacanya berkah, enggak dibaca rugi. Wala tastati'uha al-batalah wa hum as-sahara. Ya. Tidak akan mampu ya. Tidak akan mampu al-batalah wa hum as-sahara, tukang sihir ya, para penyihir tidak akan mampu, tidak akan kuasa melawan surat Al-Baqarah. Ini yang saya ceritain kemarin ya, keistimewaan surat Al-Baqarah. Ada surat Al-Baqarah itu 2 juz ya, ada 2 juz. Jadi ada 1000 perintah di dalamnya, 1000 larangan di dalamnya, ada 1000 hukum dan 1000 khabar di dalamnya. Ya. Nah, kemudian apa? Membacanya berkah, tidak membacanya rugi. Dan penyihir, tukang sihir, tukang apapun ya, tukang santet, tukang apapun nggak akan sanggup melawan surat Al-Baqarah. Gitu ya. Nah, idza quri'at fi baitin. Idza quri'at, ketika dibacakan surat Al-Baqarah fi baitin, di dalam rumah, maka lam tadkhulhu maradatus syayatin salasata ayyam. Ini ya. Jika surat Al-Baqarah dibaca di rumah, di dalam rumah, maka tidak akan masuk ya. Maka tidak akan bisa masuk keburukan syaitan selama 3 hari. Orang baca surat Al-Baqarah di rumah, apapun keburukan setan, pengajaknya, bisikannya, gangguannya, nggak akan bisa masuk ke dalam rumah. Itu surat Al-Baqarah selama 3 hari itu. Makanya surat yang paling dicinta, senang sama Nabi itu Al-Baqarah ya. Iya ya, 2 juz atau 3 juz ya, 2 juz ya, 2,5 juz ya. Warwa Muslimun an Abi Hurairah, telah meriwayatkan hadis Imam Muslim dari Abu Hurairah, qala, berkata Abi Hurairah, kata Abi Hurairah begini, qala, berkata Abi Hurairah, qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabira, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitana yafiru minal baiti, sesungguhnya setan itu lari, sesungguhnya setan itu akan lari dari satu rumah, alladzi tuqra'u fi suratul Baqarati, yang dimana rumah itu di dalamnya dibaca surat Al-Baqarah. Tuh ya, kata Nabi, jangan jadikan rumah kalian laksana kuburan. Maksudnya nggak pernah ngaji di rumah gitu. Ada harus kagak? Nggak ada harus sih, bulan puasa doang. Juga awal doang. Ya, baca Quran di rumah ya. Ya. Itu kayak gitu bahasa Nabi, jangan jadikan rumah kalian laksana kuburan. Kuburan kan sepi banget. Makanya ada orang yang selama di kuburan, ada lagi yang nyautin. Jadi jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Itu maksudnya apa? Sesungguhnya setan itu akan lari dari satu rumah, yang rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi kalau ada yang kesurupan, kalau ada yang kesambet, kalau
nggak tenang, gelisah aja penghuninya, banyak gangguannya, ya baca ini surat Al-Baqarah gitu. Nah beres kan gitu. Nggak usah ke rumah kiai, ke rumah ustaz, nggak usah, itu udah ada ya. Oh nggak mempan juga, oh, berarti harus ke rumah ustaz. Kenapa? Karena kelasnya kalah berarti sama setannya. Kalau istiqomah, setannya kuat karena dia ganggu. Istiqomah ganggunya hebat udah puluhan tahun. Itu gangguinnya udah istiqomah. Nah, kita baru timbang baca. Kata setan, gua lo baca surah Al-Baqarah, gua mah ganggu orang udah istiqomah. baca surat Al-Baqarah baru belum istiqomah. Alat tinggi ilmunya Mas. Alamat ya. Ya. Nah ini kata Nabi, hadisnya sahih karena riwayatnya Abu Hurairah. Hadisnya sahih. Jadi bacain aja. Sama katanya kesampet suruhan, bacain aja di rumah. Biarin aja jemaah lagi ngoceh lagi apa, nanti baca aja di bangku. 2 juz lah. Taruhin air ya supaya jadi wasilah. Udah minumin. Kalau nggak mau siram aja orangnya. Iya, siramin. Iya, karena apa? Karena jelas setan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Ya. Wa anhu, dan lagi dari Abu Hurairah fi riwayatin, dalam cerita riwayat kata Nabi, likulli syai'in sanam. Setiap sesuatu ada punuknya. Wasanamul Qur'ani suratul Baqarah. Adapun punuknya Al-Qur'an adalah surat Al-Baqarah. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat dikatakan sayyidatul Qur'ani. Sayyidatul Qur'ani, adapun penghulunya Al-Qur'an yaitu ayatul kursi, ayat kursi. Jadi pemimpinnya surat atau pemimpinnya Quran adalah ayat kursi. Kalau ummul kitabnya Fatihah, induknya. Makanya ayat kursi kan sudah dibaca gitu ya. Karena itu jadi apa? Iya, jadi penghulunya, pemimpinnya. Kalau qalbul Quran surat ya Yasin. Di kulli syai'in qalbun wa qalbul Quran Yasin. Setiap sesuatu ada hatinya. Hatinya Al-Quran adalah surat Yasin. Itu udah dibaca-baca sama kita semuanya. Ulama pinter-pinter. Ya. Jadi pimpinannya Al-Quran adalah surat Al-Quran, ayat kursi. Punuknya Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Itu. Itu ya. Faidatun ukhra, bermula ini faidah yang lain. Fil kalami alal isti'adzati. Fil kalami alal isti'adzati, tentang kalam isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bicara tentang isti'adzah. Walafzuha al-mukhtar. Adapun lafadznya isti'adzah yang mukhtar, yang dipilih, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inda Malikin wa Abi Hanifah wa Syafi'i. Jadi lafaz isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonir rajim menurut Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Syafi'i itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena sesuai dengan firman Allah, fa iza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika kamu membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dari kalimat inilah akhirnya ada isti'adzah. Orang baca Quran baca a'udzu dulu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala Ahmad, sementara Imam Ahmad berkata, Ahmad bin Hanbal, al-aula ayyaqula a'udzubillahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Nah, ini kalau kata Imam Ahmad bin Hanbal, yang afdol adalah orang membaca ta'awudz a'udzubillahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Di hadis juga ada itu. Ya, ada juga hadisnya. Jam'an baina hadzal ayati wa ayati fasta'id billah. Nah, ini menggabungkan antara ayat ini dan ayat fasta'id billah. Innahu huwas sami'ul 'alim. Gitu.
Tapi yang baca ini biasanya anak kampus doang. Ya. Yang PKS bacanya ini. Muhammadiyah supaya lain. Ya kalau kita dari dulu juga a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada istilah a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Walaupun itu benar sama ya. Ada hadisnya juga ada. Ya, apa-apa begitu ya. Gitu. Wa qala ats-Tsauri wal Auza'i. Berkata Imam ats-Tsauri wal Auza'i, al-aula ayyaqula a'udzubillahi minasyaitonirrajim innallaha huwas samiul alim. Beda lagi mana? Al-Imam ats-Tsauri wal Auza'i dan Imam Auza'i yang mengatakan yang paling afdol adalah orang membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha huwas samiul alim. Gitu. Fattafaqal jumhur ala annahu yustahabbu liqari'il qur'ani kharija sholati ayat ta'awwada. Para ulama sepakat bahwasanya disunnahkan bagi orang yang membaca Al-Qur'an di luar sholat. Sunnahnya apa? Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Di luar sholat ya. Kalau di dalam sholat boleh baca ta'awudz, boleh ya. Sunnah juga. Wa hukiya an Atha wujubuha. Sementara apa diceritakan oleh Atha justru baca ta'awudz wajib kalau menurut Atha. Wajib hukumnya, bukan sunnah lagi. Wa qala Ibnu Sirin idza ta'awwadha ar-rajulu fi umrihi marratan wahidatan kafa fi isqatil wujub. Nah, sementara Ibnu Sirin mengatakan ketika seorang membaca ta'awudz seumur hidupnya satu kali, maka kafa fi isqatil wujub, maka cukup sudah dianggap menggugurkan kewajiban. Karena perawi yang namanya Atha ini mengatakan wajib baca a'udzu setiap kali orang baca Quran di luar sholat. Beliau mengatakan wajib. Nah, berarti apa? Kalau nggak baca a'udzu nggak boleh, dosa. Itu paham dari sahabat Atha nih. Nah, makanya apa? Dikomenin itu oleh Ibnu Sirin. Dikomenkan bahwasanya orang seumur hidup sekali baca a'udzu udah cukup, berarti bisa ngugurin kewajiban. Itu. Waktu isti'adzati qabla al-qira'ati 'inda al-jumhur. Nah, waktu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu sebelum membaca Quran menurut kelompok ulama. Tapi ada lagi yang beda. Wa hukiya an-Nakhai. Wa hukiya an-Nakhai annahu ba'da al-qira'ati. Menurut Imam an-Nakhai malah baca a'udzu bentar kalau udah rapi baca Quran. Nah, beda lagi kan. Udah rapi baru a'udzu. Orang makan lupa baca apa? Ya Allah barik lana. Itu. Makanya ada hadis begini, kullu amrin zibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqtahu ajrahu wa ajzamu. Setiap aktivitas apapun yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah maka kurang berkahnya atau dikit berkahnya. Ya. Itu bismillah. Ada lagi hadisnya kullu zibalin la yubda'u bilhamdillah. Ada lagi yang alhamdulillah. Ya. Sama Abu Taruk Aqtah Ajzam gitu ya. Nah, setiap aktivitas yang baik yang tidak dimulai dengan hamdalah maka dia kurang atau sedikit berkahnya, kurang faedah, kurang manfaat. Artinya gini ya, orang boleh mau makan mau apa baca bismillah. Orang juga boleh mau ngapa-ngapain, mau mulai kerjaan baca alhamdulillah juga boleh. Karena hadisnya begitu. Yang udah-udah kan kita gitu, mau kerja, mau ngapain aja, kerjaan apa aja, aktivitas apa aja yang baik, tapi kita mulai pakai bismillah, terakhir alhamdulillah. Ya, jarang gitu. Iya. Nah, itu kan mengacu kepada hadis.
Tapi kan orang nggak umum, mau makan alhamdulillah, mau makan, habis makan. Nah iya padahal nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Karena dia mau makan memuji kepada Allah gitu. Habis makan juga memuji. Ya. Mau makan dia baca bismillah, habis makan alhamdulillah. Walaupun rata-rata doa yang diajarkan sama Nabi, apa-apa aja kalau mau dimulai bismillah. Apa-apa aja kalau udah selesai biasanya alhamdulillah. Tapi boleh orang mulai kerja alhamdulillah. Boleh. Artinya apa? Iya, itu boleh ya. Nah, karena gini ya. Kita alhamdulillah itu kan syukur ya. Ungkapan syukur. Ya, kayak gini. Alhamdulillah bisa datang ngaji, kan belum ngaji. Ya. Udah pulang alhamdulillah, udah rapi ngaji, udah ngaji. Ya. Alhamdulillah OTW, bisa OTW alhamdulillah. Ada yang nggak bisa datang. Kan gitu. Nah, berarti kan kebaikannya nggak ada pada saat ini, nggak ada di sini gitu. Ya mungkin di tempat yang lain ada kali. Apa dia kerjain PR, ya atau dia tidur gitu ya, gitu. Artinya kebaikan, tapi kalah sama kebaikan ini nilai pahalanya. Gitu. Artinya mau melakukan apapun dengan alhamdulillah, artinya dengan memuji kepada Allah, itu sama juga kita mensyukuri apa yang kita mau lakukan tuh kita bisa, dan bisa itu atas dasar pertolongan Allah. Gitu. Jadi dasarnya gitu. Walaupun nggak umum ya, ente mau makan ya, kita mau makan. Orang-orang mau makan baca bismillah, enggak, alhamdulillahirobbilalamin. Nggak apa-apa orang hadisnya begitu. Iya nggak apa-apa. Iya. Ya kata lagu-laguan ya kan emang hadisnya begitu. Cuma nggak umum aja orang ngomong begitu kan. Orang baca begitu. Ya. Nah, begitu ya. Nah ini nggak panjang ya. Nanti di kajian hadis tentang surat Al-Baqarah banyak banget hadisnya. Ya karena Ibnu Arabi sendiri mengatakan di dalam surat Al-Baqarah bahkan ada 1000 hadis yang menjelaskan tentang itu. Itu saking mulianya surat Al-Baqarah.